Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bisa kembali melanjutkan kajian kita yang masih terkait dengan membahas hadis-hadis akhlak, dan juga masih di dalam sifat al-haya, yakni sifat malu. Dan kita sampai di hadis yani Aisyah radhiyallahu anha di kitab ini halaman 259 ya. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala wa an Aisyah qalat sa'alat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa taghtasilu min haidatiha. Qala fadzakarat annahu 'allamaha kaifa taghtasilu thumma ta'khudhu firsatan min misk fatatahharu biha. Qalat kaifa atatoharu biha? Qala tatohari biha. Subhanallah. Wastatara wa asyara lana Sufyan bin Uyainah biyadihi ala wajhihi. Qalas Aisyah wajtadzabtuha ilayya wa araftu ma arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qultu tatabba'i biha athar ad-dam muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil hadis istahya fa a'rada anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah mengatakan ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ini ia mandi besar, mandi dari haidnya. Jika sudah selesai haid, tuntas, bagaimana cara mandinya? Qala, yang mengatakan fadzakarat annahu 'allamaha kaifa tahtasilu. Maka ia menyebutkan bahwasannya beliau mengajarkan kepadanya bagaimana wanita tersebut, bagaimana caranya ia mandi. Kemudian ia mengambil yani firsatan min misk, yakni sedikit jadi minyak misik wangi. Kemudian fatatoharu biha, lalu ia bersuci dengannya. Qalat, ia bertanya lagi, kaifa atatoharu biha, bagaimana aku bersuci dengannya? Dengan semacam tadi firsoh ya, sedikit dikasih minyak wangi digunakan untuk bersuci. Bagaimana aku bersuci dengannya? Qala tatohari biha. Subhanallah gitu.
Ya, bersucilah dengannya. Subhanallah. Wastatara, kemudian wastatara, dan wastatara ini jadi mengambil satar, jadi apa, menutup dirinya. Wastatara wa asyara lana Sufyan, kemudian Sufyan bin Uyainah memberikan isyarat kepada kami dengan tangannya, ala wajhihi, ini pada apa, wajahnya. Qala, ia mengatakan, qalat Aisyah, Aisyah mengatakan, wajtadabtuha ilayya, lalu aku tarik ia kepadaku dan aku mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku mengatakan, tatabai biha atharoddam, maksudnya ikutilah dengannya, dengan minyak wangi ini maksudnya usaplah ini apa, bekas darah. Bekas darah ini kan urusan wanita gitu loh, urusan wanita. Jadi sudah Aisyah jelaskan kepada yang bertanya tadi. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat, dan sebuah riwayat hadis, istahya fa'aradu anha, beliau malu lalu beliau berpaling darinya. Wa kadzalika akhbaru sahabah fi hayaihim adidah. Demikian juga berita-berita para sahabat tentang ini apa, sifat malu mereka yang banyak. Banyak berita-berita tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaquhum khayaan Utsman wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab wa afraduhum Zaid bin Sabit wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang paling yakni apa, penyayang, arhamu, paling besar rasa sayangnya dari umatku ini terhadap umatku yang lainnya adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling keras dalam urusan agama Allah untuk amrillah ini adalah Umar. Wa asdaquhum khayaan Utsman, dan yang paling besar yakni apa, sifat malunya ini adalah Utsman. Wa aqrabuhum li kitabillah, dan yang paling yakni aqra, ya, bacaannya paling bagus, bacaan terhadap kitab Allah ada Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Sabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, dan yang paling mengetahui tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Ketahuilah, wa inna likulli ummah, sungguhnya setiap umat memiliki aminan. Amin ini orang yang bisa dipercaya, dan sungguhnya orang yang bisa dipercaya, paling bisa dipercaya ya hadil ummah, dan amin dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan terkait dengan pembahasan kita itu disebutkan wa asdaquhum khayaan Utsman. Wa li siddatihi khayaihi radhiyallahu anhu kana astaqi minhu malaikatur rahman, dan saking besarnya sifat yakni malu beliau radhiyallahu anhu, maka malaikat ar-Rahman malu kepadanya. Kepada siapa ini? Utsman. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti,
kasifan an fakhidaihi aw saqaihi fasta'dzana Abu Bakar fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal hal fatahaddatsa summa sta'dzana Umar fa'adzina lahu wa huwa kadzalika fatahaddatsa summa sta'dzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Qala Muhammad wala aqulu dzalika fi yaumin wahid fadakhala fatahaddasa falamma kharaja qalat Aisyah dakhala Abu Bakar falam tahtassa lahu walam tubalihi summa dakhala Umar falam tahtassa lahu walam tubalihi summa dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabaka faqala ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah rawahu Muslim. Jadi hadis yang di sini menyebutkan tentang para sahabat pun memiliki sifat malu yang besar. Disebutkan di hadis Aisyah ini yaitu tentang Rasul ini malu kepada Utsman. Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah di dalam rumah beliau mengatakan ya, ada Rasulullah mutajian fi baiti. Mutajian ini berbaring ya, mutajian di rumahku kasifan an fakhidaihi aw saqaihi. Kemudian ya tersingkaplah pakaian dari kedua pahanya atau kedua betisnya. Lalu Abu Bakar minta izin untuk masuk. Lalu diberikan izin. Wa huwa ala tilkal hal. Kemudian beliau tetap dalam keadaan yang semacam itu. Abu Bakar masuk, minta izin masuk. Kemudian akhirnya pun bercakap-cakap, berbicara. Kemudian yang kedua Umar minta izin juga untuk masuk, diizinin masuk. Wa huwa kadzalika fatahaddasa. Keadaannya semacam itu. Tetap ya. Maka tersingkap disebutkan mungkin kedua pahanya atau kedua betisnya. Kemudian yang ketiga Utsman pun minta izin untuk masuk. Lalu di saat Utsman minta izin, fa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Utsman yang minta izin untuk masuk, ada Utsman, maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau Rasul wasawwa thiyabahu, merapikan pakaiannya. Qala Muhammad mengatakan wala aqulu dzalika fi yaumin wahid fadakhala fatahaddasa. Dan aku tidak mengatakan hal itu di satu hari. Fadakhala fatahaddasa, maka beliau pun masuk fatahaddasa dan berbicara-bicara. Falamma kharaja qalat Aisyah. Tatkala dia sudah keluar, qalat Aisyah mengatakan Abu Bakar masuk, falam tahtasya lahu. Jadi Abu Bakar masuk, namun falam tahtasya lahu walam tubalihi.
dan engkau biasa, jadi melakukannya biasa saja, wala tubal, dan engkau tidak mempedulikannya. Summa dakhala Umar falam tahtasyalahu walam tubalihi. Maka Umar masuk pun, ya Anda ya tetap biasa saja dan tidak memperhatikannya, maksudnya memperhatikannya, tetap aja kondisinya gitu. Maka tersingkat tadi kedua betisnya. Summa dakhala Utsman, kemudian ketika Utsman masuk, Anda kok langsung duduk dan merapikan pakaian Anda? Nah, maksudnya masalahnya. Faqala, maka beliau mengatakan, tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya? Ini siapa ini? Utsman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya dari Ali, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza wa kuntu astahyi an as'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi fa amartu al-Miqdad bin Aswad fa sa'alahu faqala yasilu dzakarahu wa yatawaddau, muttafaqun alaihi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, aku adalah seorang laki-laki yang gampang keluar madhi, madza, gampang keluar madhi. Di sana ada mani, ada madhi, ada juga wadi, cairan yang sering keluar dari laki-laki. Kuntu rajulan madza, aku adalah seorang, kata Ali, seorang laki-laki yang sering gampang keluar madhi. Wa kuntu astahyi, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena limakani ibnatihi, karena putrinya, karena kedudukan putrinya. Maksudnya hal ini kalau dilihat dari Fatimah berarti menantunya Nabi, karena Fatimah ini putri Nabi, itu istrinya Ali. Sungkanlah mau bertanya tentang itu langsung. Akhirnya aku pun menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasul tentang itu, bagaimana, begitu, apa yang harus dilakukan. Faqala, maka beliau menjawab, bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau, dia basuh kemaluannya, wa yatawaddau, dan dia berwudu, muttafaqun alaih. Demikian juga an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa adau saubi wa aqulu inama huwa zawji wa abi. Falamma dufina Umar ma'ahum fa wallahi ma dakhaltuhu illa wa ana masdudatun alayya thiyabi khayaan min Umar, rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, aku dahulu masuk ke rumahku, ya ke kamar atau rumah Aisyah, yang di situ dikubur, dimakamkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku, siapa?
Abu Bakar. Fa'adau saubi. Lalu aku letakkan pakaian, mungkin pakaian luar, aku letakkan, tanggalkanlah pakaianku. Karena di situ ada siapa? Wa aku mengatakan inama huwa zauji wa abi. Sesungguhnya ia ini adalah suamiku dan ayahku. Ini sudah meninggal, dikubur kan, paham kan? Biasa ditanggalkan, mungkin pakaian dohirnya pakaian, mungkin pakaian luarnya, pakaiannya ditanggalkan, maksudnya enggak dikenakan. Tatkala Umar dikubur bersama mereka, di situ kan ada Rasul, makam Rasul, Abu Bakar dan Umar. Tatkala Umar ini dimakamkan di situ bersama mereka, maka demi Allah, aku tidak, kata Aisyah, demi Allah aku tidak masuk ke rumahku kecuali aku dalam keadaan masdudatun alayya siyabi. Jadi mengikat atau mengenakan dan mengikat pakaianku karena malu kepada Umar. Ini Umar sudah meninggal juga, ya kan? Pasti makamkan juga waktu itu demikian. Diriwayatkan oleh Aisyah, rawahu Ahmad. Demikian juga berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Utbah ibni Rabi'ah tubayyi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha 'alaiha alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yasnina al-ayah. Qalat fa wada'at yadaha ala ra'siha fawadu'at yadaha ala ra'siha khayaan fa'ajaba Rasulullah sallallahu ma ra'a minha faqalat Aisyah akirri ayyatuha al-mar'ah fa wallahi ma baya'ana illa ala hadha. Qalat fa na'am idzan fa bay'aha bil ayah. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah datang Fatimah bintu Utbah bin Rabi'ah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha 'alaiha alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yasnina al-ayah. Jadi mereka berbaiat menyatakan agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan juga tidak mencuri dan juga tidak berzina. Qalat, Aisyah mengatakan fawadu'at yadaha, maka Fatimah ia meletakkan tangannya di atas kepalanya khayaan, karena malu. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a minha, maka Rasulullah ini tertarik, maksudnya ini kagum dengan apa yang beliau lihat dari Fatimah ini. Faqalat Aisyah akiri ayyatuha al-mar'ah fa wallahi ma baya'ana illa ala hadha. Qalat fa na'am idzan fa baya'aha bil ayah. Ya, menjadi saya di sini. Jadi wanita ini ketika berbaiat, beliau meletakkan tangannya di atas kepalanya karena malu. Wal haya'ul madrub al-ma'muru biha
amsana ala ahliha atau musna ala ahlihi huwal khaya'u fima syuri'a al khaya'u fihi. Fa amma khaya'un yuaddi ila tarki ta'allumil ilmi fa laisa bimasyru'. Jadi malu yang dituntut dan diperintahkan adalah malu yang dipuji, yaitu pelakunya terpuji, dipuji kalau dia memiliki sifat malu itu, yaitu malu di dalam hal-hal yang disyariatkan memang untuk punya rasa malu di situ. Misalkan orang mau melakukan sesuatu yang tidak baik, malulah, akhirnya nggak jadi. Mau nggak ke masjid, malu. Mau nggak ikut sholat jamaah dekat masjid, malu. Yang pertama ini malu kepada Allah lah ya. Pokoknya ada malu lah begitu. Malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka ini yang terpuji. Adapun malu yang menjadikan seseorang untuk tidak belajar, mau belajar malu, mau bertanya tentang masalah agama malu, maka itu tidak disyariatkan. Mau ikut belajar malu, mau ini malu, semua melakukan yang hal-hal yang disyariatkan. Contohkan sini, misalkan mau belajar ilmu malu, maka ini malu yang tidak disyariatkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-khaya'u ay yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita ini adalah wanita Ansor, sahabat Ansor. Kenapa? Mereka tidak malu untuk tafaqquh fid din, untuk bertanya tentang masalah agama enggak malu. Jadi kalau memang harus bertanya tentang masalah agama, ini enggak malu. Maka misal kita enggak tahu misalkan bagaimana tata cara mandi besar, ini sudah balik bagaimana, sudah keluarga bagaimana, enggak ngerti, misalkan tanya. Ini ya enggak boleh malu, karena ini masalah menjadi ilmu syar'i yang memang kita butuhkan, misalkan macam itu. Nah, ini tidak boleh malu. Wa qalat Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq, hal alal mar'ati min guslin idza ikhtalamat? Qala na'am idza ra'atil ma'. Wa qala Mujahid rahimahullah, la yata'allamu mustahyin atau mustahin wala mutakabbir. Ummu Sulaim pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu enggak malu terhadap kebenaran. Maka ia pun enggak malu untuk bertanya ini. Seakan-akan kan tabu ini. Tapi ini enggak malu karena ini demi untuk mencari kebenaran. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi jika dia bermimpi? Jadi apakah jika dia bermimpi, wanita itu bermimpi, mimpi basah, mimpi, apakah dia wajib mandi? Qala, dia menjawab, iya, jika dia melihat mani. Jika dia melihat air, maksudnya air ini melihat mani. Siapa ini? Laki-laki apa wanita? Hah? Wanita maksudnya. Yang bertanya siapa? Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib mandi jika dia itu mimpi? Mimpi basah. Berarti ini ya bisa jadi mungkin begitu. Kan mungkin laki-laki ya. Ini perempuan. Apakah juga wajib mandi jika dia mimpi basah? Berarti wanita bisa enggak wanita mimpi basah? Mungkin enggak wanita mimpi basah? Ya ini sudah, ini mungkin lah ini dijawab na'am kok. Iya, jika ro'atil ma, jika wanita itu
melihat air, maksudnya melihat maninya siapa? Ya wanita mau mimpi kok. Nah, mimpi kan dia sendiri, tapi mimpi lihat itu, maka jika dia melihat maninya maka ya wajib mandi. Kalau enggak ya berarti enggak. Ini urusan semacam itu masa ditanyakan masa begitu? Iya, karena ini berkaitan dengan apa? Hukum. Apa ini enggak mungkin masa wanita mandi kan laki-laki itu misalnya. Tapi kenyataannya kan ya, jadi untuk supaya jelas ditanyakan. Tapi kenyataannya iya wajib mandi juga jika wanita itu melihat mani. Qala Mujahid rahimahullah, Mujahid rahimahullah mengatakan tidak akan mempelajari ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, la yata'allam, tidak akan belajar ilmu orang yang pemalu, wala mutakabbir atau mustakbir, tidak pula orang yang sombong. Jadi kalau mau belajar maka ini tidak boleh malu. Untuk bertanya terkait dengan ilmu-ilmu agama, ilmu syar'i, apalagi yang memang kita butuhkan di situ, tidak boleh malu. Yang kedua, tidak pula orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ini tidak boleh seorang kita talibul ilm ini untuk malu untuk belajar, malu untuk bertanya. Tidak boleh juga sombong. Orang yang sombong itu berarti orang yang melihat ya dirinya lebih pintar dari yang lain. Dirinya melihat orang itu rendah, sehingga dia enggak mau belajar dengan orang ini. Kenapa? Dia anggap dia lebih tinggi daripada yang lainnya, sehingga dia tidak mau belajar dengan yang lainnya. Maka intinya di sini orang yang pemalu dan juga sombong la yata'allam, tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mau mempelajari tidak akan mendapatkan ilmu atau mempelajari ilmu. Maka sini malu di sini harus diletakkan pada tempatnya. Jangan Anda nggak bisa kemudian juga nggak mau belajar, kemudian mau misalkan nggak tahu tata cara sholat yang benar, nggak tahu tata cara wudhu yang benar, mandi yang benar misalkan. Kemudian mau tanya, malulah urusan begini kok tanya misalkan. Akhirnya ya melakukan sesuatu sesuai dengan angan-angan saja, yang nggak boleh. Ya, kita harus bertanya, tidak boleh malu. Kalau mau belajar nggak boleh malu. Tapi kalau dalam hal-hal yang memang itu nggak pantas untuk dilakukan, tidak bagus untuk dilakukan, maka ya hendaknya orang itu memiliki rasa malu untuk itu. Wa kadzalika laisa minal haya'i ma yuaddi ila tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal hukmi bil haqqi wal qiyami bihi wa da'is syahadat wan nushi li ibadillah. Demikian pula bukan termasuk malu, yaitu sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau berhukum dengan yang benar atau melakukan kebenaran atau menunaikan syahadat, kesaksian, wa nushil ibadillah, dan juga memberikan nasihat untuk hamba-hamba Allah. Ini terkait dengan pembahasan sifat al-haya, sifat malu ini. Maka dari yang telah kita bahas, tentunya sekali lagi dalam pembahasan malu kepada Allah yang kemarin ini, yakni sangat penting dan memberikan pengaruh di dalam diri seorang hamba. Di dalam diri seorang hamba, maka hendaknya kita berupaya untuk bisa memiliki
sifat malu ini. Berikutnya adalah yaitu bab yang ke-18 di sini, termasuk akhlak yang mulia, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Sunnah nabawiyah yang datang berisi tentang adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang agung terkait dengan hak-hak orang yang sakit yang harus ditunaikan oleh saudara muslim yang lain, yaitu iyadatan lahu wa mu'anasatan lahu wa mulatafatan wa tu'an lahu bisifa wa ma yurqabi al-marad mimma yakunu sababan li sifaihi wa afiyatihi, yaitu baik diantaranya adalah berupa apa? Iyadatan lahu, menjenguknya, menjenguk orang yang sakit tersebut. Ketika ada saudara yang sakit, di antara hak orang sakit yang harus ditunaikan oleh saudara muslim yang lainnya adalah dia dijenguk, menjenguknya. Wa mu'anasatan lahu, memberikan ketenangan, sifat berlemah lembut dengan orang yang sakit tersebut, tidak ditakut-takuti, tapi bagaimana menjadikan dia tenang dan tentram. Kemudian mulatofah, ini juga bersikap yang lemah lembut kepadanya. Kemudian mendoakan kesembuhan untuk orang yang sakit tadi. Dan ini bisa langsung dan juga nggak langsung. Langsung misalkan datang kepada orang itu, syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda, misalkan. Atau seandainya ada mendengar berita, oh si fulan kok nggak kelihatan, oh sakit, kemudian kita mendoakan syafahullah, misalkan, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepadanya, dan seterusnya. Ini kan walaupun orangnya nggak langsung. Ya, ini termasuk menjadikan mendoakan kesembuhan. Wa mayurqa bil marad mimma yakunu sababan li syifai wa afiyatihi. Demikian juga melakukan sesuatu yang bisa menjadi sebab kesembuhannya dan kesehatannya. Nah, ini termasuk juga hak orang yang saudara kita yang sakit, saudara muslim yang sakit, yang hendaknya ditunaikan oleh saudara muslim yang lainnya. Wa kam li iyadatil maridi wa ma yashabuha min adabin min atharin azimin ala marid, yani farhan wa tafaulan wa istibsyaron wa anasan wa syifaan. Betapa banyak dampak positif yang besar dari menjenguk orang yang sakit dan adab-adab yang menyertainya. Terhadap dampak positif, dampak yang besar terhadap siapa? Terhadap orang yang sakit tersebut. Jadi bisa menjadikannya senang, bergembira, semangat untuk sembuh, makan itu tafaul. Kemudian juga merasa bergembira, kemudian berikan ketenangan, ketenteraman, wasyifa. Jadi sebab kesembuhan baginya. Wa qad sabata an-nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam ahaditsu adidah fil amri bi iyadatil marid wal khassi 'alaiha wa bayani fadliha wa ma yatarattabu 'alaiha min azimil ajri wa jazili sawabi. Sungguhnya telah banyak hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Al-Karim SAW, yaitu hadis-hadis tentang perintah untuk menjenguk orang yang sakit. Hadis-hadis untuk memotivasi hal tersebut dan menerangkan keutamaannya, serta pahala yang besar, ganjaran yang agung atas hal itu, yaitu menjenguk orang yang sakit tersebut.
Di antaranya yakni hadis Barra bin Azib, anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi iyadatil maridi wa tiba'il janaizi wa tasmitil atisi wa ibraril qasami awil muksimi wa nasril madlumi wa ijabatid da'i wa ifsa'is salami. Wa nahana an khawatima aw an takhattumin bid dhahabi wa an syurbin bil fiddah wa anil mayathiri wa anil qasiyyi wa an lubsil khariri wal istabrak wa dibat. Muttafaqun alaih. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami 7 hal dan melarang kami dari 7 hal. Yani beliau memerintahkan kami untuk iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit. Nih, kaitannya dengan pembahasan kita. Untuk apa? Yang pertama, menjenguk orang yang sakit. Kalau mendengar ada saudara kita sakit, maka diperintahkan kita untuk menjenguknya. Wa tibail janaiz, mengiringi jenazah sampai ke makam. Wa tasmitil atis, jadi mendoakan orang yang bersin ketika dia membaca alhamdulillah. Ketika ada orang bersin, cuman alhamdulillah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk membaca apa? Yarhamukallah. Ini maksudnya tasmid itu. Yarhamukallah. Dan nanti dia bisa bahkan ganti mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa ibraril qasam awal muksim. Jadi maksudnya ini apa? Ketika dia bersumpah akan sesuatu yang baik, maka kita untuk bisa melakukan ini apa isi sumpahnya dia tersebut. Wa nasil madlum, untuk menolong orang yang terdolimi. Wa ijabatid da'i, menjawab ini apa? Undangan, datang undangan. Wa ifsa'is salam, dan menebarkan salam. Dan melarang kami dari yaitu menggunakan cincin dari emas, dari emas bagi laki-laki ya, atau minum dengan bejana dari perak, dan juga dari mengenakan kain yang mengandung sutra, atau juga kain yang mengandung sutra. Muttafaqun alaih. Tapi yang disahih di sini adalah bahwasanya menjenguk orang sakit termasuk di antara perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan ini isi dari hadis-hadis terkait dengan akhlak-akhlak ini. Dengan demikian semoga bisa menjadikan kita lebih baik di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan. Ketika kita menerapkan akhlak-akhlak tersebut, maka diharapkan kita menjadi seorang hamba, seorang muslim yang memang bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat kita. Naktafi fi hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.